bawah itu masih memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Bahkan nanti sampai ke bawah, karena mulai masa kemerdekaan, ya, itu penyebaran hadis juga masih mengalami pergolakan. Jadi setelah abad ke-20 nanti kita akan belajar bagaimana ulama hadis ketika melakukan pengajaran, mereka bersiap juga membawa senjata yang tiba-tiba Belanda itu menyerang. Jadi luar biasa. Sekarang kita termasuk orang-orang yang bersyukur belajar merdeka, tetapi sendiri itu sebenarnya terjajah. Kenapa? Terjajah tidak secara penjajah, tetapi kita terjajah dengan nafsu sendiri. Makanya nih, lagi belajar ada yang ngantuk, lagi belajar ada yang nggak fokus, ada yang nggak mencatat. Nah itu artinya apa? Kalian itu terjajah sama diri sendiri. Ribet banget sih catat, ya kan? Ribet banget sih bikin resume, bikin rangkuman. Itu artinya apa? Ya tadi menjajah diri sendiri, padahal misalnya dari rules pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan ya memiliki catatan dan pemahaman, karena orang biasanya mampu mengingat sesuatu setelah menulis. Jadi al-ilmu kan al-ilmu kan ada yang kasoi. Jadi ilmu itu seperti burung, kalau tidak diikat dia akan lepas. Jadi ilmu itu kalau tidak dicatat dia akan pergi. Makanya penting yang namanya pencatatan, penting yang namanya penulisan, makanya kenapa hadis itu ada sejarah kodifikasinya. Kalian belajar sejarah kodifikasi hadis, sejarah pencatatan hadis. Nah, hadis bayangkan kalau tidak dicatat pada masa itu oleh para sahabat, itu tidak sampai ke kita sekarang. Karena apa? Mereka yang hafal dengan hadis Rasulullah itu memiliki umur yang tidak panjang, dan umurnya itu tidak mungkin sampai di masa kita sekarang. Kalau tidak dicatat, bagaimana kita mau tahu hadis Rasulullah? Ya kan? Nah, karena itu pencatatan itu penting. Ya. Kalau sesuatu sudah dicatat, biasanya itu ingat, minimal pernah tahu. Coba kita lihat buku yang kemarin teman-teman sudah beli di halaman 63. Bawa ya. Itu ada sejarah bagaimana hadis itu ada. Nah, ini sedikit mengingatkan saja. Nah, baru dibuka. Yang lain mana? Punya diambil semua kan? Jangan di bawah. Jadi di bawah. Dibeli itu untuk belajar. Di sini ada pasal hadis. Yang pertama itu adalah pasal kelahiran dan pertumbuhannya pada masa Nabi ya dan sahabat. Bahwasanya ilmu hadis ini membahas tentang term itu adalah istilah, tadi sudah disebutkan oleh temannya. Ini terminologi itu apa sih? Istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis. Kayak misalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis mursal, tadi disebutkan juga adalah hadis maudhu. Nah, itu semua ada sejarahnya, nggak tiba-tiba muncul lahirlah istilah itu. Jadi term itu artinya istilah. Istilah sahih, hasan, dhaif, dan berikut pembagiannya. Bagaimana juga istilah dalam disiplin ilmu yang lain itu pasti ada sejarahnya.
hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang memiliki kualitas bisa diamalkan. Nah, pada zaman sahabat itu kan mereka tidak memerlukan itu. Ketika ada satu permasalahan apapun, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalaupun tidak ketemu dengan Rasulullah, mereka ketemu dengan istrinya, yaitu Aisyah. Jadi makanya salah satu yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah Aisyah. Karena Aisyah adalah istri yang cerdas, yang pintar, yang bisa untuk dijadikan sebagai sumber setelah pertanyaan misalnya Rasulullah saat tidur ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan ternyata itulah yang disebut dengan adab. Adab dalam Islam adalah mencontoh bagaimana Rasulullah berkehidupan. Bagaimana adab makan yang baik? Rasulullah ketika makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ternyata tangan kiri adalah sesuatu yang tidak baik, ya, untuk hal-hal yang sifatnya kotor. Tahu dari mana kita selain penalaran manusia? Ya dari contoh sebagaimana yang hadis. Nah, di sini ada sejarahnya nih, bagaimana muncul istilah-istilah hadis tadi yang sudah disebutkan oleh presenter ya, kalau masalah ada istilah apa? Sahih itu apa? Memenuhi syarat kualitas hadis sahih. Kualitas hadis sahih yang paling tinggi adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Katakan oleh ulama bahwasanya kriteria kesahihan hadis yang paling tinggi adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Apa saja? Yang pertama, sanadnya sanadnya nyambung. Yang kedua, sanadnya adil. Terus tidak janggal. Laisa runakan, tidak ada kejanggalan, tidak ada keraguan, terus dan tidak ada ilat. Nah, kemudian kalau hasan itu sama kualitasnya dengan sahih, hanya saja tingkat kedomitannya yang lebih rendah. Jadi kalau domitnya hadis sahih itu sempurna, jadi bagus banget, hafalannya itu kuat banget. Domit itu punya hafalan daya ingat yang kuat, yang tajam, yang sempurna. Nah, tapi kalau hasan sedikit tingkat kedomitannya itu daripada sahih tadi. Jadi artinya memiliki kualitas yang lebih kecil daripada yang besar. Nah, kalau maudhu itu apa? Tadi kan namanya nyebut ya. Maudhu itu apa? Sunnah. Maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Nah, maudhu itu hadis yang dibuat-buat, yang diada-adakan, dibikin oleh seorang pembohong, ya, para pendusta. Jadi itu bukan hadis, tapi disebutnya hadis. Padahal Rasulullah tidak berucap seperti itu. Nah, itu disebut hadis maudhu, hadis dhaif. Dan hadis maudhu itu tidak boleh diamalkan. Ini ada di buku ini ya, maka dibaca. Yang kita sekarang ini ada di halaman 63. Nah, teman-teman lihat nih dari daftar isi istilah hadis sahih, istilah hadis dhaif itu banyak ya, termasuk istilah hadis sahih. Sahih itu banyak, ada sahih riwayatnya, ya kan? Kemudian setelah sahih ada tingkatannya yaitu hasan. Hadis hasan ternyata banyak lagi kriterianya, ya kan? Jadi hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Jadi hadis itu kualitasnya hanya ada dua. Ruang garis besar. Yang pertama adalah hadis yang makbul, hadis
diterima, ya, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan yang kedua hadis yang ditolak, yaitu hadis doif, yang mardud itu. Nah, doif itu alasannya banyak. Salah satunya adalah maudhu. Banyak nih ya pembagian hadis doif. Doif secara matan dan doif secara sanad. Teman-teman berbeda hadisnya? Tahu kan? Jadi kalau saya ngomong matan, ngomong sanad, itu paham? Matan itu apa? Isi hadisnya, bunyinya. Jadi kadang ada kesalahan atau doif secara matan, secara isinya. Tetapi ternyata dari sana dia benar. Nah itu bagaimana? Nah itu ada ilmunya lagi yang merumuskan apakah hadis ini bisa digunakan atau tidak. Nah makanya penting yang namanya mentakrij hadis. Bagaimana cara mentakrij hadis? Dengan melihat satu-satu sanadnya, rawinya dipretelin satu-satu. Nah kemudian mencari periwayatan dari jalur lain. Nah, kalau ketemu, berarti bisa jadi ini doifnya secara makannya saja, maka bisa ditolong untuk dibenarkan. Misalnya dia misalnya ngomong atau ada kata yang kurang misalnya, atau menggunakan istilah yang berbeda dari periwayatan yang lain. Periwayatan itu kan jalurnya banyak ya, ada A, B, C, D, E. Nah, satu jalur ini bisa isinya 3 rawi, 2 orang, 5 orang, nah itu banyak sekali. Nah, ketika ada perdebatan secara isi, nah, maka harus ditarik, harus dilihat secara keseluruhan. Jadi ada kualitas hadis yang doif tapi masih bisa digunakan, tapi tadi syaratnya harus melihat dulu ya, dia lemahnya itu dari segi apa. Paham ya? Paham dulu. Ya, pokoknya harus paham. Kalau nggak